Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afla Falahani dari kelas AKP 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang audit siklus penggajian dan siklus personalia. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa itu siklus penggajian dan personalia. Siklus penggajian dan personalia melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan. Dalam audit yang umum, perbedaan utama antara siklus penggajian dan personalia serta siklus lainnya meliputi yang pertama, hanya ada satu siklus transaksi untuk penggajian, di mana sebagian besar siklus lainnya memasukkan setidaknya dua kelas transaksi. Sebagai contoh, siklus penjualan dan penagihan memasukkan baik transaksi penjualan maupun penerimaan kas, dan seringkali melibatkan retur penjualan serta penghapusan piutang tak tertagih. Penggajian hanya memiliki satu kelas karena penerimaan jasa dari karyawan dan pembayaran jasa tersebut melalui penggajian biasanya terjadi dalam periode waktu yang singkat. Yang kedua, transaksi pada umumnya jauh lebih signifikan ketimbang akun neraca terkait, di mana akun-akun yang terkait dalam penggajian seperti misalnya penggajian akrual dan potongan pajak biasanya bernilai kecil dibandingkan dengan total transaksi selama tahun bersangkutan. Yang ketiga, pengendalian internal terhadap penggajian sudah efektif bagi hampir semua perusahaan, bahkan perusahaan kecil sekalipun, di mana penalti yang tinggi yang dikenakan pemerintah negara bagian federal telah mendorong efektifnya pengendalian atas pemotongan dan pembayaran pajak penggajian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan subtopik yang pertama, yaitu akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia, di mana tujuan keseluruhan dari audit siklus penggajian dan personalia adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Akun yang umum dalam siklus penggajian dan personalia ditunjukkan pada gambar berikut. Akun T akan digunakan untuk mengilustrasikan cara informasi akuntansi mengalir melalui berbagai akun dalam siklus penggajian dan personalia. Dalam sebagian besar sistem, akun gaji dan upah akrual hanya akan digunakan pada akhir periode akuntansi. Selama periode berjalan, beban baru akan dicatat apabila karyawan telah benar-benar dibayar dan bukan ketika biaya tenaga kerja terjadi. Akrual untuk tenaga kerja dicatat dengan ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode bagi setiap biaya tenaga kerja yang dihasilkan tetapi belum dibayar. Selanjutnya yaitu subtopik yang kedua, fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia serta dokumen dan catatan terkait, di mana siklus penggajian dan personalia dimulai dengan merekrut karyawan dan diakhiri dengan membayar karyawan tersebut atas jasa yang mereka laksanakan dan pemotongan pajak oleh pemerintah serta institusi lain dan pajak gaji serta manfaat akrual. Jadi, siklus tersebut melibatkan perolehan jasa dari karyawan yang konsisten dengan tujuan perusahaan dan akuntansi yang tepat untuk jasa tersebut. Auditor harus memahami fungsi bisnis dan dokumen serta catatan tersebut sebelum dapat menilai resiko pengendalian dan merancang pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi. Yang pertama, sumber daya manusia. Departemen Sumber Daya Manusia menyediakan sumber yang independen untuk mewawancarai dan merekrut personil yang memenuhi kualifikasi. Departemen tersebut juga merupakan sumber catatan yang independen bagi verifikasi internal atas informasi upah, termasuk penambahan dan penghapusan gaji serta perubahan upah dan pengurangan. Di dalam sumber daya manusia terdapat 3 catatan dan formulir. Yang pertama, catatan sumber daya manusia. Catatan sumber daya manusia meliputi data seperti tanggal mulai bekerja, investigasi personil, tingkat pembayaran, pengurangan yang diotorisasi, evaluasi kinerja, dan tanggal berhenti bekerja. Yang kedua, formulir otorisasi pengurangan digunakan untuk mengotorisasi pengurangan gaji, termasuk jumlah pembebasan untuk pemotongan pajak penghasilan dan program tabungan pensiun lainnya, obligasi tabungan Amerika Serikat, serta iuran serikat pekerja.
Yang ketiga, formulir otorisasi tingkat pembayaran. Digunakan untuk mengotorisasi tingkat pembayaran. Sumber informasinya adalah kontrak kerja, otorisasi oleh manajemen atau dalam kasus pejabat perusahaan, otorisasi dari Dewan Direksi. Kemudian, fungsi bisnis yang kedua yaitu pencatatan waktu dan penyiapan penggajian. Pencatatan waktu dan persiapan penggajian merupakan hal yang penting dalam audit penggajian karena mempengaruhi secara langsung beban penggajian dalam setiap periode. Untuk mencegah salah saji dalam 4 aktivitas berikut diperlukan pengendalian yang memadai. Yang pertama, penyiapan kartu waktu oleh karyawan. Yang kedua, pengiktisaran dan penghitungan pembayaran kotor, pengurangan dan pembayaran bersih. Yang ketiga, penyiapan cek gaji. Yang keempat, penyiapan catatan gaji. Dalam pencatatan waktu dan penyiapan penggajian, terdapat beberapa dokumen. Yang pertama, kartu waktu. Kartu waktu adalah dokumen yang mengindikasikan waktu per jam karyawan mulai dan berhenti bekerja setiap hari serta jumlah jam kerja karyawan. Yang kedua, tiket waktu pekerjaan, yaitu formulir yang menunjukkan pekerjaan mana yang dikerjakan karyawan selama periode waktu tertentu. Yang ketiga, file transaksi penggajian, mencantumkan semua transaksi penggajian yang diproses oleh sistem akuntansi selama satu periode, seperti setiap 1 hari, minggu, atau bulan. File ini berisi semua informasi yang dimasukkan ke dalam sistem dan informasi tentang setiap transaksi seperti nama karyawan dan nomor identifikasi, tanggal, pembayaran kotor dan bersih berbagai jumlah pemotongan pajak, dan klasifikasi akun. Yang keempat, jurnal atau daftar penggajian. Laporan ini dibuat dari file transaksi penggajian, umumnya mencantumkan nama karyawan, tanggal, jumlah penggajian kotor dan bersih, jumlah pemotongan. Yang kelima, file induk penggajian adalah file komputer yang digunakan untuk mencatat transaksi penggajian bagi setiap karyawan dan mempertahankan total upah karyawan yang dibayar selama setahun tersebut hingga saat ini. Fungsi bisnis yang ketiga yaitu pembayaran penggajian. Di dalam pembayaran penggajian terdapat 2 dokumen. Yang pertama yaitu cek gaji. Cek gaji ditulis untuk selanjutnya diserahkan kepada karyawan sebagai pertukaran atas jasa yang dilaksanakannya. Jumlah cek tersebut merupakan pembayaran kotor dikurangi pajak penghasilan dan potongan lainnya. Dokumen yang kedua yaitu rekonsiliasi rekening bank penggajian, yaitu merupakan hal yang penting bagi semua akun kas termasuk penggajian untuk menemukan kesalahan ataupun kecurangan. Akun penggajian impres adalah akun penggajian terpisah di mana saldo bernilai kecil dipertahankan. Selanjutnya, fungsi bisnis yang keempat. Fungsi bisnis yang keempat yaitu penyiapan SPT pajak penggajian dan pembayaran pajak. Di dalam penyiapan SPT pajak ini terdapat 2 dokumen yaitu formulir W2 dan SPT pajak penghasilan. Formulir W2 yaitu formulir yang dikirimkan setiap karyawan yang mengiktisarkan penghasilan karyawan selama tahun kalender termasuk pembayaran kotor, pemotongan pajak penghasilan, dan pemotongan jaminan sosial. Dokumen yang kedua yaitu SPT pajak penghasilan, yaitu formulir yang diserahkan ke unit pemerintah lokal untuk menunjukkan pembayaran pajak yang dipotong pajak perusahaan. Subtopik selanjutnya yaitu metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Prosedur pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi merupakan alat yang sangat penting untuk memverifikasi saldo akun dalam siklus penggajian dan personalia. Tetapi pengujian dalam bidang ini biasanya tidak bersifat ekstensif. Banyak audit menghadapi resiko salah saji yang material yang rendah atau minimal, walaupun penggajian seringkali menjadi bagian yang signifikan dari total beban. Terdapat 3 alasan atas hal ini. Yang pertama, karyawan kemungkinan besar akan mengajukan keluhan kepada manajemen jika mereka dibayar terlalu rendah.
Yang kedua, semua transaksi penggajian secara tipikal, seragam, dan tidak rumit. Yang ketiga, transaksi penggajian merupakan subjek audit pemerintah negara bagian dan federal menyangkut pemotongan pajak penghasilan, jaminan sosial, dan pajak pengangguran. Yang pertama, memahami pengendalian internal. Pengendalian kunci untuk siklus penggajian dan personalia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Pemisahan tugas diterapkan terutama untuk mencegah pembayaran berlebih dan pembayaran kepada karyawan yang tidak ada atau fiktif. Fungsi penggajian harus independen dari bagian sumber daya manusia yang mengendalikan aktivitas penggajian kunci seperti penambahan karyawan atau menghapus karyawan, dan terpisah dari penyimpanan cek gaji yang telah ditandatangani. Yang kedua, otorisasi yang tepat. Hanya bagian sumber daya manusia yang boleh mengotorisasi untuk menambah atau menghapus karyawan dari daftar penggajian atau mengubah tingkat upah serta potongan. Penyelia karyawan berwenang untuk menentukan jumlah jam kerja, terutama lembur harus diotorisasi oleh penyelia kamar. Persetujuan dapat dibubuhkan dalam time card atau dikecualikan untuk jam lembur saja. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen dan catatan yang memadai tergantung pada sifat dan sistem penggajian. Kartu waktu atau catatan cocok digunakan untuk karyawan paruh waktu atau yang dibayar per jam, namun tidak untuk karyawan tetap. Untuk karyawan yang dibayar menurut tingkat potongan atau sistem intensif lainnya diperlukan catatan bentuk lainnya, karena tujuan kelengkapan tidak terlalu diperhatikan. Dokumen yang telah pranomori tidak terlalu diperlukan untuk sistem penggajian. Yang keempat yaitu pengendalian fisik terhadap aset dan catatan. Akses ke gaji yang belum ditandatangani harus dibatasi. Cek harus ditandatangani oleh karyawan yang bertanggung jawab dan penggajian harus didistribusikan oleh seseorang yang independen dari fungsi penggajian dan pencatatan waktu. Yang kelima, pengecekan yang independen terhadap kinerja. Verifikasi terhadap penghitungan penggajian harus independen. Seorang dari manajer atau karyawan lain harus mereview output penggajian untuk melihat salah saji atau jumlah yang tidak biasa. Jika tenaga kerja manufaktur mempengaruhi persediaan atau jika akumulasi biaya dihitung berdasarkan pekerjaan, maka dibutuhkan pengendalian memadai untuk menghitung, memverifikasi pembebanan yang tepat. Selanjutnya yang kedua yaitu formulir dan pembayaran pajak penggajian. Formulir dan pembayaran pajak penggajian merupakan hal yang penting dalam banyak perusahaan, baik karena jumlahnya seringkali material maupun karena kewajiban potensialnya akibat lalai menyerahkan formulir pajak secara tepat waktu dapat menjadi berat. Yang pertama, penyiapan formulir pajak penggajian. Sebagai pemahaman atas pengendalian internal, auditor harus mereview setidaknya satu jenis formulir pajak penggajian. Jika klien lalai menyiapkan laporan dengan benar, akan muncul kewajiban berupa pajak yang belum dibayar, denda, atau bunga. Formulir pajak yang dimaksud adalah pajak penghasilan. Jika auditor yakin bahwa SPT disiapkan secara tidak benar, auditor butuh rekonsiliasi terinci atas informasi yang ada di SPT dan butuh catatan penggajian. Yang kedua yaitu pembayaran potongan pajak penggajian dan pemotongan lainnya secara tepat waktu. Auditor harus menguji apakah bagian penggajian telah menyetorkan potongan pajak atas karyawan, walaupun biasanya dilakukan dari pengeluaran kas umum. Pengujian tersebut termasuk potongan pajak, iuran pensiun, jaminan hari tua, JKK, potongan asuransi, dan tabungan penggajian. Yang ketiga yaitu persediaan dan pertimbangan kecurangan penggajian. Auditor seringkali memperluas prosedur audit penggajian jika penggajian mempengaruhi secara signifikan penilaian persediaan, atau jika auditor menduga kemungkinan adanya transaksi yang curang secara material, seperti karyawan fiktif atau penipuan jam kerja. Yang pertama, hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan.
Jika tenaga kerja merupakan bagian yang material dari penilaian persediaan, auditor harus menekankan pada pengujian pengendalian internal terhadap klasifikasi transaksi penggajian yang tepat. Jika karyawan harus memperhitungkan semua waktunya, maka pengujian yang bermanfaat adalah menelusuri catatan jam beberapa karyawan ke catatan biaya pekerjaan dan menelusuri dari catatan biaya pekerjaan ke kartu waktu. Yang kedua yaitu pengujian atas karyawan yang tidak ada. Mengeluarkan cek gaji kepada individu yang tidak bekerja lagi untuk perusahaan atau karyawan yang tidak ada seringkali diakibatkan oleh masih dibayarnya cek karyawan padahal dia sudah berhenti bekerja. Contoh orang yang melakukan jenis penggelapan ini adalah mandor atau rekan karyawan. Untuk mendeteksi penggelapan, auditor dapat membandingkan nama pada cek yang dibatalkan dengan kartu waktu dan catatan lainnya untuk mengetahui tanda tangan yang diotorisasi. Yang ketiga yaitu pengujian atas kecurangan waktu. Kecurangan waktu terjadi apabila seorang karyawan melaporkan waktu yang lebih banyak dari yang sebenarnya dikerjakan. Kemudian yaitu subtopik yang terakhir, metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Yang pertama, mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian. Yang kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai resiko inheren. Yang ketiga, menilai resiko pengendalian dan melaksanakan pengujian yang terkait. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis. Yang kelima, merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk akun kewajiban dan beban. Akun kewajiban yang utama dalam siklus pengujian dan personalia yaitu yang pertama, jumlah potongan dari gaji karyawan. Pajak penggajian yang dipotong tetapi belum dibayar kepada pemerintah dapat diuji dengan membandingkan saldonya dengan jurnal penggajian, formulir pajak penggajian yang dibuat pada periode selanjutnya, dan pengeluaran kas periode selanjutnya. Yang kedua yaitu gaji dan upah akrual. Gaji dan upah akrual terjadi setiap kali karyawan belum menerima upah yang telah menjadi haknya selama beberapa hari atau jam terakhir hingga periode selanjutnya. Tiga yaitu komisi akrual. Komisi akrual umumnya lebih sulit diverifikasi karena perusahaan seringkali memiliki beberapa jenis perjanjian yang berbeda dengan wiraniaga dan karyawan dengan komisi lainnya. Yang keempat yaitu bonus akrual. Verifikasi atas akrual yang tercatat biasanya dapat dicapai dengan membandingkannya dengan jumlah yang diotorisasi pada hari salah rapat dewan direksi. Yang kelima, pembayaran cuti liburan, cuti sakit, atau tunjangan akrual lainnya. Kewajiban perusahaan untuk mencatat kewajiban harus ditentukan pertama kali, baru kemudian jumlah yang tercatat harus dihitung ulang. Kebijakan perusahaan ini harus sesuai dengan SFAS 43 mengenai absen yang diberi kompensasi. Yang keenam, pajak penggajian akrual. Pajak pengangguran negara bagian serta federal dapat diverifikasikan dengan memeriksa formulir pajak yang disiapkan pada periode selanjutnya untuk menentukan jumlah yang sudah harus dicatat sebagai kewajiban pada tanggal neraca. Yang ketujuh, pengujian atas rincian saldo untuk akun beban. Auditor hanya perlu melakukan pengujian tambahan yang relatif sedikit terhadap akun-akun laporan laba rugi pada sebagian besar audit selain prosedur analitis, pengujian pengendalian, pengujian substantif atau transaksi, dan pengujian atas akun kewajiban terkait yang telah dibahas. Yang kedelapan yaitu tujuan pengujian dan pengungkapan. Pengungkapan yang diperlukan untuk transaksi siklus penggajian dan personalia tidaklah mendalam, akan tetapi beberapa transaksi yang kompleksi serta opsi saham dan rencana kompensasi pejabat eksekutif lainnya mungkin memerlukan pengungkapan catatan kaki. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.